Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurhaliza dengan NIM 23091141113. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang negara, konstitusi, dan konstitusionalisme. Apa itu negara? Apa itu konstitusi? Bagaimana konstitusi di Indonesia? Dan apa itu konstitusionalisme? Yang pertama, negara. Negara adalah sebuah entitas yang terbentuk berdasarkan kesepakatan dari sekelompok masyarakat yang disebut warga negara. Negara memiliki sistem atau peraturan kerja yang ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk mengatur masyarakat agar mematuhi semua peraturan yang diakui oleh negara. Menurut Aristoteles, negara ialah komunitas dari keluarga dan desa yang bertujuan untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Agustin, ia membagi negara menjadi dua, yaitu adalah negara Tuhan dan juga negara duniawi. Zelensky, menurutnya negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Sedangkan Max Weber menjelaskan negara ialah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Baiklah, selanjutnya unsur-unsur negara. Yang pertama, negara harus memiliki penduduk atau rakyat. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama sehingga menyimpun menjadi masyarakat. Meskipun mereka mungkin berbeda keturunan, kepercayaan, maupun warna kulit, tetapi tetap hidup terorganisir dengan baik atau organized population. Selanjutnya, negara juga harus memiliki wilayah. Wilayah adalah batas daerah di mana kekuasaan negara itu berlaku yang dapat dikenali dengan baik secara faktual dan juga yuridis. Oppenheim dalam bukunya International Law menerangkan bahwa tanpa adanya batas-batas tertentu, suatu negara tidak akan dianggap segala kedaulatannya dan eksistensinya. Oke, selanjutnya negara juga harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Apa itu pemerintah yang berdaulat? Pemerintah yang berdaulat ialah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memimpin, memerintah, membuat, serta memaksa semua penduduknya untuk menaati peraturan yang ia buat. Baiklah, yang keempat, kemampuan berhubungan dengan negara lain. Sebagai suatu negara, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai negara sendiri tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Dan teori berhubungan dengan negara lain ada dua. Yang pertama adalah teori pengakuan secara de facto, dan yang kedua adalah teori pengakuan secara de jure. Selanjutnya, tujuan negara. Apa tujuan negara dibentuk? Secara umum, tujuan negara ialah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan untuk semua warganya. Ini mencakupi berbagai bidang seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan juga keadilan sosial. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk negara? Yang pertama ada negara kesatuan. Daud Busro menjelaskan bahwa negara kesatuan merupakan negara yang tidak tersusun daripada negara bagian, seperti halnya dengan negara federasi, melainkan negara itu bersifat tunggal dan hanya terdapat satu negara, tidak ada negara pada negara. Yang kedua, ada negara federal. Negara serikat antar federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian negara serikat. Contohnya negara Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia adalah negara yang tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh penjajahan para Belanda dan Jepang. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Materi kita selanjutnya yaitu konstitusi. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang mengacu pada proses pembentukan suatu negara atau penyusunan serta pernyataan prinsip-prinsip dasar suatu negara. Sementara istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Grondwet. Istilah pada bahasa Inggris yakni constitution secara harfiah tak jarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar.
Selanjutnya, bagaimana konstitusi di Indonesia? Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI berhasil membentuk Panitia 9 yang mencapai kesepakatan mengenai naskah mukadimah Undang-Undang pada 22 Juni 1945. Kemudian Insinyur Soekarno membentuk PPKI, yang pada akhirnya Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 sejak proklamasi 1945. Telah terjadi perubahan sebagai berikut. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Proses penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi secara bertahap dalam 4 tahap. Yang pertama pada tahun 1995, 2000, 2001, dan 2002. Secara keseluruhan, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hal-hal berikut. Selanjutnya, perubahan struktur lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga dengan kedudukan yang sama dan sejajar. Baiklah, materi selanjutnya yakni konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme adalah ide bahwa pemerintah adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan atas nama rakyat, namun dengan beberapa batasan yang diharapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin yang diberi tugas untuk memerintah. Cara terbaiknya ialah dengan pembagian kekuasaan. Untuk memastikan keberlakuan konstitusionalisme dalam era modern umumnya dikenali melalui 3 aspek kesepakatan atau konsensus. Yang pertama, konsensus tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan. Yang ketiga, tentang institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.